Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam toleransi ya. Rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita lihat baru-baru ini sedang viral tuntutan Persatuan Batak Bersatu di kantor Wali Kota Bekasi. Ini sehubungan dengan adanya tindakan oknum yang seorang ASN yang di dalam demo yang viral itu bernama Ibu Asri. Mereka menuntut perilaku yang tidak menyenangkan, yang mengandung kebencian, unsur perpecahan, dan mengingkari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 2 khususnya, yakni kebebasan umat untuk memeluk agama, beribadah menurut kepercayaannya masing-masing itu diatur dan dilindungi oleh negara. Nah, Ibu Asri itu berkuar-kuar, ngamuk ya, membentak-bentak, mencaci maki orang yang beribadah di lingkungannya dengan berdasarkan asumsi dia tidak punya izin. Mana izinnya kalian beribadah di sini? Padahal mereka beribadah di rumah. Nah, kita ketahui bahwa beribadah di rumah apa salahnya? Kita mungkin seperti yang Islam, yasinan, tahlilan, mungkin majelis taklim, bergilir di rumah gitu kan, nggak perlu izin kepada RT atau warga sekitar misalnya kan. Dan begitu juga mereka sebaliknya, bisa saja ya beribadah menurut agama dan kepercayaannya, tidak perlu minta izin ya. Dan ini dilakukan akan menyebabkan unsur kebencian, perpecahan umat. Dan mereka menuntut agar ibu ini dipecat ya. Tidak ada lain kecuali dipecat, karena dia seorang ASN, harus menunjukkan akhlak yang baik antar sesama. Saudara sahabat seiman, Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesembahan lain. Wabil walidaini ihsana wa bizil korba wal yatama wal masakin wal jari zil korba wa jaril junubi wa sohibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha yuhibbu mukhtalang fakhura. Artinya apa? Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat terdekat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, ibu ini sudah tidak berlaku baik kepada tetangganya yang dekat. Allah SWT memerintahkan untuk berlaku baik kepada semua tetangga, baik dekat maupun jauh, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, warna kulit, status kebangsaan misal. Kita harus berlaku baik. Ini perintah Allah SWT. Dengan teman sejawat, kita juga disuruh untuk berlaku baik. Dengan pembantu kita, orang bekerja pada kita, orang di dalam perjalanan, bila mana mereka mengalami suatu kesulitan, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlaku baik. Jadi hablum minallah dan hablum minannas itu suatu
Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Perlakuan ini timbul atau efek daripada apa yang Ibu sampaikan menimbulkan demonstrasi tuntutan agar Ibu diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan mereka menuntut Ibu ini dipecat. Nah, artinya apa? Ini merupakan salah satu cause and effect bahwa setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu sekecil apapun ada efeknya. Baik kita melakukan sesuatu, maka sekecil apapun kita akan melihat hasilnya dan balasannya. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, kita akan mendapat balasan lambat laun. Allah SWT berfirman, "Famay ya'mal misqala zarutin khairan yarah, wa may ya'mal misqala zarutin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, niscaya kalian akan melihat dan akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kalian lakukan, kalian akan mendapatkan balasannya. Artinya apa? Dahulu sebelum ayat ini turun, diriwayatkan bahwa orang-orang muslimin membagi makanan yang dia sukainya kepada sahabatnya. Mereka mengira memberi dengan sedikit itu tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila melakukan dosa kecil seperti menggunjing, membenci, menghasut dan lain sebagainya seperti ini, tidak akan mendapatkan dosa dan tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Maka turunlah ayat, "Famay ya'mal misqala zarutin khairan yarah wa may ya'mal misqala zarutin syarran yarah." Ini merupakan salah satu kebenaran ayat-ayat Al-Quran atau firman Allah SWT sebagaimana yang ditulis di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Setiap kebaikan yang Anda lakukan itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Sebaliknya, setiap keburukan yang Anda lakukan akan kembali kepada diri Anda sendiri. Artinya apa? Bila mana kita melakukan kebaikan, itu berarti kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Manakala kita berlaku buruk, maka kita memperlakukan diri kita sendiri secara buruk. Ini kebenaran firman Allah SWT yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ya. Sebagai efek dari apa yang Ibu lakukan beberapa hari yang lalu dengan mengusik tetangga, melarang tetangga beribadah di rumahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka itu yang mereka anut, ini merupakan kesalahan besar. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan dan mencontohkan mengusik ibadah agama kepercayaan lain. Nah, bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Selamatul insani fi hafsil lisan." Keselamatan seseorang itu tergantung dengan lisannya. Manakala lisan kita melukai perasaan orang lain, menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, membuat hati orang tergores, maka lihatlah efeknya. Kita akan mendapatkan balasannya, pengaruhnya kembali kepada diri kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita bersama. Selamat pagi, salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.